Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin membuat tugas DDIP pertemuan 7. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Rosyati, yang kedua Febi Febriani Putri, yang ketiga Kartika, yang keempat Febri Dedeansah, dan yang kelima Fahrul Razi. Baiklah, yang pertama yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Pengertian dari sistem yaitu istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Selanjutnya pengertian pendidikan yaitu pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, kesimpulan pengertian pendidikan sebagai suatu sistem yaitu pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Yang kedua yaitu komponen sistem pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, pendidik, yang keempat, metode pendidikan, yang kelima, isi pendidikan atau materi pendidikan, yang keenam, lingkungan pendidikan, dan yang ketujuh, alat dan fasilitas pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Keharusan terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Selanjutnya, ilmu pengetahuan praktis menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan. Dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Yang ketiga adalah pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. A. Orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa. B. Orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. C. Guru atau pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Yang D. Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia. Komponen selanjutnya adalah metode pendidikan. Metode pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode diktatoral. Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Metode ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter pendidik yang menentukan segalanya. Selanjutnya, metode liberal. Metode yang bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidik jangan terlalu banyak ikut campur terhadap perkembangan anak, membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas.
Yang ketiga, metode demokratis. Metode yang bersumber dari teori konvergen yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Di dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Di sini tampak bahwa pendidik dan anak didik sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Baiklah, komponen selanjutnya yaitu isi pendidikan atau materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Komponen selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidik yang lain. Komponen selanjutnya adalah alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Misalnya, laboratorium lengkap dengan alat-alat percobaannya, internet, dan lain-lain. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.